Haleluya. Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari terakhir dari bulan Januari, tanggal 31 Januari 2024. Kembali saudara, jangan lupa saudara kita bisa syukur di dalam doa kepada Tuhan kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penolakan tidak menghalangi kita berbuat kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab kedua Samuel 24 ayat 2, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 17, dan Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Saudaraku yang terkasih, dari setiap kita saudara pasti pernah namanya ditolak. Penolakan oleh orang-orang sekitar kita. Mungkin penolakan atas permintaan kita oleh orang tua kita. Cinta kita ditolak oleh teman kita. Kita ditolak saat melamar pekerjaan. Skripsi atau tesis kita ditolak oleh dosen pembimbing. Kita ditolak menjadi presbiter atau pengurus pelayanan kategorial di jemaat. Ditolak menjadi fungsionaris majelis sinode. Kita sebagai pendeta ditolak oleh jemaat. Dan masih banyak bentuk-bentuk penolakan yang pernah dialami oleh kita semua, saudara. Ada berbagai cara dalam penolakan seseorang. Ada yang manis, ada juga yang pahit, saudara. Melalui pemberitahuan langsung maupun melalui surat. Dan ada juga melalui proses pemilihan yang telah direkayasa. Ada orang yang ditolak karena prestasi kerjanya buruk. Tetapi saudara, ada juga yang ditolak karena prestasinya, kerjanya baik dan berhasil. Dan orang lain menolaknya karena mereka tidak percaya atas prestasi yang diraihnya. Dengan kalimat lain, mereka iri terhadapnya karena ia mampu menghasilkan hal-hal besar yang tidak mampu mereka lakukan. Bagaimana perasaan kita saat ditolak, saudara? Sedih, kecewa, marah, pasti itu, saudara. Yang paling menyakitkan adalah bahwa kita ditolak tanpa jelas kesalahan kita yang kita lakukan. Dan yang menolak kita adalah orang-orang terdekat kita dan yang sangat kita kenal. Apalagi saudara-saudara kita. Yesus Tuhan Sang Maha Guru kita pun pernah ditolak oleh orang-orang di kampungnya sendiri, yakni di Nazaret, saudara. Saat pengajarannya di rumah ibadat, jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Markus 6 ayat 2. Tapi ada juga yang menolak dia dan menyindir. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Markus 6 ayat 3. Saudaraku, kita lihat. Yesus tidak sedih. Yesus tidak kecewa dan marah terhadap orang-orang Nazaret yang menolak dia. Ia sadar bahwa jika terjadi kepada salah seorang nabi, maka akan terjadi juga kepada dirinya. Bahwa banyak nabi yang diutus Tuhan untuk mengingatkan kaum dan bangsanya tentang hukuman yang akan datang atas mereka. Tapi mereka menolaknya karena tidak percaya kepadanya. Mereka lebih percaya dan menghormati nabi-nabi lain yang datang untuk membuatkan hal-hal yang baik tentang mereka. Itu sebabnya Yesus mengatakan, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Markus 6 ayat 4. Penolakan orang-orang Nazaret terhadap Yesus
mengakibatkan ia keluar dan meninggalkan kampungnya. Ia juga tidak melakukan banyak mukjizat di hadapan mereka, saudara, kecuali yang telah ia lakukan karena mereka tidak percaya. Ingat, sekali lagi saya katakan, ingat saudara, ketidakpercayaan menjadi halangan terbesar dalam upaya menghadirkan suatu kehidupan baru. Ketidakpercayaan membuat kita tidak mampu mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita secara pribadi, keluarga maupun persekutuan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah menolak Yesus dan firman-Nya, saudara. Percayalah selalu, maka kita akan mengalami perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang membaharui hidup dan kehidupan kita. Saudaraku, perenungan pagi ini mau mengingatkan kepada kita sekalian yang merindukan pemulihan dan kesembuhan, merindukan hidup sukacita damai yang kekal. Percayalah, hanya pada satu nama yang berkuasa atas hal itu. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah wafat di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Janganlah kita menolak Dia, saudara, dan jangan pula menolak siapapun, padahal kita sudah melihat prestasi yang sudah dicapai oleh mereka. Dan bagi kita yang sering ditolak, saudara, janganlah kita sedih dan kecewa, saudaraku yang terkasih. Saya ingatkan sekali lagi, saudara, bagi kita yang mengalami penolakan, janganlah sedih dan kecewa. Janganlah pula kita marah terhadap orang-orang yang menolak kita. Terimalah penolakan tersebut sebagai kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk berkarya di tempat lain. Sebab tidak ada satu hal yang kita lakukan atas dasar kepercayaan kita kepada Yesus dan firman-Nya yang tidak berhasil. Ingat itu, saudara. Semua yang kita lakukan akan berhasil karena Tuhan Yesus bekerja di dalam dan bersama kita. Karena kita melakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan kebaikan serta kehidupan baru dialami oleh semua orang. Penolakan terjadi karena adanya ketidakpercayaan akan menghambat kehidupan baru. Penolakan tidak menghalangi kita berbuat kasih, maka tetaplah melayani. Dalam sukacita penuh, kita tetap menerima setiap penolakan di mana saja dan tetap melayani di dalam kasih, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.